Hey yo, what's up lads? Jumpa kembali di channel Cinelads TV. Kali ini, Cinelads akan membahas film yang diambil dari kisah nyata mengenai 6 orang tahanan yang berhasil melarikan diri dari penjara paling brutal yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Cinelads, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Товарищу Сталину. Они, которые прислали съезду приветственное обращение. Ya, seperti yang kita tahu, pemerintah Uni Soviet di bawah pimpinan Yosef Stalin dengan partai komunisnya terkenal akan pemerintahan tangan besi. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet ikut andil dalam perang melawan Jerman yang saat itu berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Uni Soviet menjadi negara pemenang perang yang berhasil mengalahkan Jerman di front timur. Pada perjalanannya, Uni Soviet berhasil mengerahkan seluruh kekuatan rakyatnya untuk berperang melawan Nazi di front timur. Namun, hal itu tidak dibarengi oleh semangat rakyatnya. Peraturan dari pola pemerintahan tangan besi membuat seluruh rakyat harus patuh terhadap perintah dari negara yang saat itu dikuasai oleh Partai Komunis Uni Soviet. Apabila seorang rakyat tidak patuh dan mencoba melawan, maka hukumannya adalah dibuang ke gulag. Film yang diangkat dari memoir Slavomir Rawicz yang berjudul The Long Walk ini berhasil diterjemahkan ke dalam visual yang ciamik oleh sang sutradara Peter Weir. Film ini berkisah tentang Janusz Wyszek, seorang jurnalis yang dikhianati oleh istrinya dan dituduh spionase lalu dijebloskan ke gulag yang berada di Siberia. Dalam melewati hari-harinya sebagai tawanan di kamp kerja paksa gulag, Janusz bertemu dengan seorang aktor asal Rusia yang didakwa subversif dalam memainkan perannya. Lalu ia juga bertemu dengan seorang warga negara Amerika, yaitu Mr. Smith, dan juga Valka, seorang bandit asal Rusia. Dan akhirnya mereka merencanakan pelarian untuk melarikan diri dari lubang neraka dunia itu. Namun, apakah kalian tahu tentang gulag? Banyak di dunia maya tersebar meme-meme tentang gulag. Gulag sendiri secara harfiah merupakan singkatan dari Glavnoye Uvralenie Lagrei atau kamp kerja paksa. Gulag sendiri bukan merupakan nama salah satu tempat penjara yang ada di Uni Soviet, melainkan istilah gulag ini merujuk pada beberapa tempat yang disinyalir sebagai kamp kerja paksa. Dalam film The Way Back, salah satu gulag yang diceritakan bertempat di Siberia. Cuaca yang ekstrim membuat para tahanan harus bertahan hidup dari jatah ransum yang disediakan oleh sipir penjara. Tidak ada benteng tinggi dan pengawasan yang ketat, dikarenakan alam sendirilah yang akan menahan para tahanan yang mau mencoba kabur. Kegiatan para tahanan di gulag Siberia ini difokuskan untuk menjadi para penambang dan penebang pohon, dan itu merupakan proses dari kerja paksa. Kembali lagi di cerita film, Janusz dan kawan-kawannya mencoba melarikan diri dari lubang neraka paling pedih di dunia. Mereka mencoba mengumpulkan bahan makanan yang didapat dari jatah ransum yang diberikan. Selain itu, mereka juga melakukan perdagangan antar tahanan dengan menukar mantel dan peralatan lainnya. Setelah berhasil keluar dari gulag, mereka memulai menempuh perjalanan dengan jalan kaki sejauh 4.000 mil atau setara 6.437 km menuju arah selatan, yang meliputi Mongolia, Gurun Gobi, Cina, Tibet, pegunungan Everest, sampai India. Hal itu semata-mata dilakukan untuk lari dari kejaran rezim Stalin.
Jika dihitung dengan jarak di Pulau Jawa, sama dengan mereka berjalan kaki dari Anyer sampai Banyuwangi 6 kali perjalanan kaki. Namun, ada yang menarik ketika mereka berhasil melewati Gurun Gobi dan masuk ke wilayah Cina. Mereka tidak tahu kalau pemerintah Cina juga sama-sama komunis, hingga pada akhirnya mereka sempat ragu dan meneruskan perjalanan. Mengapa harus India? India merupakan tujuan akhir dari pelarian tersebut karena Mr. Smith, seorang insinyur Amerika, memiliki koneksi dengan militer Amerika yang sedang ada di India. Meski filmnya sukses di pasaran, film ini tetap mendapat banyak kritikan. Salah satunya ialah fakta di balik kisah nyata Memoir Slavomir Rauch, yang ternyata menurut pemerintah Soviet, ia telah dibebaskan di tahun 1942 dan tidak ada proses melarikan diri dari Gulag. Berikan komentar apabila kalian memiliki pendapat lain tentang konten ini. Jangan lupa like dan share apabila konten ini bisa menambah wawasan kalian. Terus support channel Cinelaz dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Emiliano Baresi pamit, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.